di podcast Bang Dery Kasih Solusi. Di sana Direktur Utama Krakatau Steel berbicara dengan sangat gamblang. Beliau mengeluhkan hal yang persis sama di industri berat kita. Maraknya baja dan stainless steel berkualitas banci yang diselundupkan dari luar negeri dengan memanipulasi dokumen. Akibatnya industri baja BUMN kita tiarap karena kalah saing dengan barang ilegal yang harganya hancur-hancuran. Mas Ferry Irwandi lewat gerakan Malaka Project. Mas Ferry Irwandi selalu konsisten membangun basis massa yang kritis, yang totalitas, mengajak anak-anak muda untuk melek literasi dan berani bersuara melawan ketidakadilan sistemik. Meniru semangat Malaka Project, kita tidak boleh lagi menjadi masyarakat yang pasif dan bodoh. Kita harus sadar bahwa di balik kemudahan kita memencet tombol beli sekarang untuk barang murah ilegal di handphone kita, ada air mata tukang becak di Arjawinangun yang tidak bisa bawa pulang uang, ada jeritan pedagang di Tegal Gubuk yang gulung tikar, dan ada keringat penjahit lokal yang dihargai murah secara tidak manusiawi. Ini bukan lagi soal hemat belanja, ini adalah soal kedaulatan ekonomi nasional kita yang sedang dijajah secara digital. Sahabat Sadar Industri, malam ini saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung sejenak, membuka mata, dan melihat sebuah anomali besar yang sedang terjadi tepat di depan layar handphone kita setiap hari. Coba kalian buka aplikasi Marketplace atau TokTok sekarang juga. Lihat di bagian live streaming atau etalase mereka. Di sana kita disuguhi pemandangan yang sekaligus seperti angin segar bagi dompet kita. Kemeja taktikal yang kita tahu bahannya tebal, jahitannya super rumit, punya banyak kantong bobok, lipatan dan perekat velcro, dijual dengan harga Rp100.000 dapat 2 pieces. Artinya satu potong kemeja itu dihargai cuma Rp50.000. Bagi kita sebagai konsumen awam ini adalah berkah. Kita senang karena bisa tampil keren dengan harga murah meriah. Tapi bagi saya dan bagi siapa saja yang mengerti hukum dasar makroekonomi serta dunia manufaktur, angka Rp50.000 untuk sebuah kemeja taktikal adalah sebuah lonceng kematian bagi sektor real Indonesia. Ini bukan sekedar perang harga biasa. Ini adalah tanda bahwa fondasi ekonomi kita sedang digerogoti dari dalam. Untuk membedah persoalan ini, kita bedah jadi 3 bagian. Bagian pertama, realita struktural Cirebon dan tragedi kuli burung. Sebagai pelaku yang terjun langsung di industri konveksi di Kabupaten dan Kota Cirebon, saya tidak bisa tinggal diam melihat fenomena ini, Mas Bro. Efek domino dari hancurnya harga di pasar digital itu tidak main-main. Dampaknya langsung menghantam urat nadi perekonomian masyarakat bawah di sekitar kita. Baru saja saya turun ke lapangan, berjalan menyusuri pasar sandang Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon dan wilayah sekitarnya seperti Arjawinangun. Apa yang saya lihat dan saya temukan? Sepi, sunyi. Para pedagang fashion konvensional menyewa lapak hanya bisa termenung, melihat dagangannya tidak tersentuh. Warung-warung makanan di sekitar pasar yang biasanya ramai ikut merenung, mengetok-ngetok meja karena sepi pembeli. Bahkan imbasnya memukul lapisan paling bawah. Para tukang beca pasar kini bengong di atas becaknya. Kehilangan tumpuan hidup. Mengapa? Karena daya beli masyarakat di sektor real hancur total.
Ketika omset pedagang drop, perputaran uang di pasar mandek, maka tukang beca pun tidak kebagian cipratan rezeki. Lebih tragisnya lagi, Mas Bro, mari kita bedah nasib para pengrajin konveksi lokal kita di kampung-kampung. Saat ini kita sedang berada di musim ajaran baru. Logikanya, ini adalah momen panen raya bagi setiap para penjahit seragam sekolah. Tapi realitanya, mereka justru terjebak dalam lingkaran setan bernama sistem maklun yang kejam. Banyak konveksi lokal yang kehilangan tawar-menawar. Mereka tidak lagi mampu membeli bahan baku kain sendiri karena modalnya sudah habis. Akhirnya mereka terpaksa menjadi kuli burung bagi bakul-bakul besar yang tidak mau main cantik. Bayangkan oleh kalian, satu potong seragam sekolah hanya dihargai ongkos jahit 10.000 sampai 12.000 perak saja. Mari kita hitung pakai logika waras. Dari uang 10.000 itu, si pengrajin harus membayar listrik dinamo yang tarifnya terus naik, membeli benang jahit, benang obras, biaya perawatan jarum, dan mesin yang rusak. Lalu sisa recehannya baru digunakan untuk memberi makan anak dan istri. Akhirnya apa? Terjadi perang saudara, sesama penjahit lokal saling sikut, saling banting harga di bawah standar kelayakan demi berebut orderan maklun agar dapur mereka tetap bisa mengebul. Ini adalah perbudakan modern di tanah kita sendiri, Mas Bro. Bagian kedua, bedah data nasional dan kolaborasi pemikiran Bang Dery dan Ferry Irwandi. Masalah ini, sahabat sadar industri, bukanlah masalah garmen semata dan bukan cuma masalah lokal Cirebon. Ini adalah pola sistemik yang terjadi secara nasional. Beberapa waktu lalu saya melihat sebuah tayangan yang membuka mata kita semua. Di podcast Bang Dery Kasih Solusi, di sana Direktur Utama Krakatau Steel berbicara dengan sangat gamblang. Beliau mengeluhkan hal yang persis sama di industri berat kita. Maraknya baja dan stainless steel berkualitas banci yang diselundupkan dari luar negeri dengan memanipulasi dokumen. Akibatnya industri baja BUMN kita tiarap karena kalah saing dengan barang ilegal yang harganya hancur-hancuran. Pola yang sama terjadi di dunia tekstil kita di Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung. Industri kita sedang digempur oleh apa yang disebut perusahaan gelap bermodal asing. Pabrik-pabrik ini didirikan dengan fasilitas otomatisasi tingkat tinggi. Mereka hampir tidak menyerap tenaga kerja lokal kita secara signifikan. Bahan baku mereka mulai dari benang hingga gulungan kain banyak yang diselundupkan langsung dari luar negeri tanpa melewati pajak resmi. Itulah jawaban ilmiahnya mengapa mereka bisa menjual kemeja taktikal dengan harga Rp50.000 di aplikasi online. Mereka tidak sedang berbisnis secara sehat. Mereka melakukan praktik dumping untuk mematikan seluruh kompetitor lokal kita di Indonesia. Di sisi lain, saya ingin ikut berdiri di barisan yang sama dan menyuarakan apa yang sering digaungkan oleh Mas Ferry Irwandi lewat gerakan Malaka Project. Mas Ferry Irwandi selalu konsisten membangun basis massa yang kritis, yang totalitas, mengajak anak-anak muda untuk melek literasi dan berani bersuara melawan ketidakadilan sistemik. Meniru semangat Malaka Project, kita tidak boleh lagi menjadi masyarakat yang pasif dan bodoh. Kita harus sadar bahwa di balik kemudahan kita memencet tombol beli sekarang,
untuk barang murah ilegal di handphone kita, ada air mata tukang becak di Arjawinangun yang tidak bisa bawa pulang uang, ada jeritan pedagang di Tegal Gubuk yang gulung tikar, dan ada keringat penjahit lokal yang dihargai murah secara tidak manusiawi. Ini bukan lagi soal hemat belanja, ini adalah soal kedaulatan ekonomi nasional kita yang sedang dijajah secara digital. Data ini bukan asumsi saya sendiri, sahabat sadar industri. Berdasarkan data resmi industri garmen nasional dan laporan tahunan sektor baja, kita ini sedang dikepung, di hulu Krakatau Steel dihantam baja impor lewat manipulasi pajak. Di hilir konveksi kita di Cirebon dan Bandung dihantam pabrik-pabrik gelap modal asing yang pakai kain selundupan. Jadi jangan heran kalau kemeja taktikal bisa dijual 100.000 dapat 2 pieces, karena mereka main curang dari hulu sampai hilir. Bagian ketiga, kesimpulannya, usulan regulasi solutif dan visi perjuangan. Lalu, apakah kita hanya bisa mengeluh? Apakah kita hanya bisa meratapi nasib? Jawabannya tidak. Kita butuh tindakan nyata, dan solusi itu tidak bisa lahir hanya dari sekadar imbauan normatif atau mantra sakti dari para pejabat di atas sana yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya memotong kain di workshop. Kita butuh intervensi negara secara makro. Solusi konkret yang saya tawarkan adalah pemerintah harus berani mengeluarkan regulasi ketat mengenai ambang batas bawah dan ambang batas atas harga produk di marketplace atau e-commerce. Negara harus berani menetapkan flash floor, sebuah kebijakan harga minimum yang logis untuk melindungi industri garmen, fashion, dan manufaktur dalam negeri. Batas bawah ini harus dihitung secara transparan berdasarkan harga pokok produksi, HPP komoditas nasional yang sehat, yang sudah memasukkan komponen upah buruh yang layak dan pajak yang adil. Jika TikTok dan seluruh platform e-commerce asing dipaksa secara hukum untuk tunduk pada aturan ambang batas bawah ini, maka mereka tidak akan bisa lagi membantai harga pasar pengguna barang-barang ilegal hasil penyelundupan industri gelap. Ketika regulasi batas bawah ini tegak, maka keadilan pasar atau level playing field akan tercipta. Pasar-pasar grosir konvensional seperti Pasar Sandang Tegal Gubuk Kabupaten Cirebon akan kembali bernafas. Konveksi-konveksi lokal mandiri bisa kembali berdagang dengan sistem jual beli yang sehat menggunakan nota resmi, dan para penjahit-penjahit kita bisa keluar dari jebakan maklun kuli burung. Sahabat sadar industri, perjuangan ini masih panjang. Kita harus terus mengawal isu sektor real ini agar terdengar sampai ke pusat kekuasaan. Selagi kita berdiri di garis yang benar, berbekal data dan realita real di lapangan, kita tidak boleh patah semangat walaupun hari ini video kita di channel Sadar Industri baru ditonton oleh sedikit orang. Ini adalah investasi perjuangan solusi kita menuju masa depan yang lebih adil. Saya Muhammad Ubaidillah dari kota Cirebon untuk berdaulat ekonomi Indonesia. Mari kita sama-sama sadar industri.